Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun Allah ta'ala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah sedang salat maghrib salat insyaallah muliakan. Di hari ini insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian tentang masalah pembahasan tafsir Al-Quranul Karim yang telah sampai pada surat yang keempat di ayat yang ke-37. Kita maksimalkan insyaallah ta'ala pada hari ini. Kita bahas secara perlahan Bapak Ibu ya. Saya kalau cepat-cepat nanti timbangane bablas akhirnya nggak nyambung kan gitu. Lebih baik pelan-pelan, alon-alon pokoknya asal kelakon. Kita bahas pelan-pelan insyaallah ta'ala dari ayat yang ke-37, 38 hingga ayat yang ke-39. Pun misalnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini telah kita bahas hingga sampai ayat 39. Kita lanjut hingga ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-41 dan 42 insyaallah taala. Di ayat surat yang keempat ayat 37 hingga 39 Allah menyatakan firman-Nya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadlihi wa atadna kafirina 'adzaban muhina walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa man yakuni syaitan lahu qarinan fasa'a qarina wa ma ta'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullahu wa kana Allahu bihim 'alima. Ikhwatal iman memuliakan, di ayat yang ke-37 ini pada beberapa minggu yang lalu Ibnu Katsir menjelaskan dengan sangat indahnya. Beliau menyatakan, yaqulu ta'ala dzaman alladzina yabkhaluna wa bi amwalihim. Bagaimana Allah Azza wa Jalla betul-betul mencela dan Allah sangat menghina bagi orang-orang yang suka menyembunyikan harta yang telah Allah rezekikan untuk mereka kesemuanya. Yabkhal artinya ia sembunyikan dan ia enggan untuk mengeluarkannya. An yunfiquha fima amarahumullah bihi min birril walidaini wal ihsan ilal aqarib wal yatam masin dan lain sebagainya. Dari untuk mereka ketika ia menyembunyikan harta-harta tersebut yang mereka enggan untuk menginfakkannya di jalan yang telah Allah perintahkan atas mereka kesemuanya. Kepada siapa untuk diinfakkan? Pada ayat yang sebelumnya. Ayat berapa kira-kira? 36. Allah mengingatkan kepada kaum muslimin agar jangan senantiasa mereka berbuat tidak baik kepada orang-orang yang Allah sebutkan di ayat 36. Setelah Allah sebutkan tentang masalah wajibnya setiap hamba Allah Subhanahu wa taala menunaikan hak Allah yang wajib dan wajib untuk ditunaikan, yang kemudian Allah jelaskan agar berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hak atas mereka kesemuanya, di mana Allah telah menyatakan di antara hak terbesar yang dimiliki oleh manusia untuk kita bersama adalah hak kedua orang tua. Setelah kedua orang tua tersebut Allah menyatakan wabidil kurba, serta kalangan kerabat yang memiliki ada hubungan silaturahim, yang ada hubungan darah tali sambung dengan rahim ibunda kita. Kemudian diantaranya pula wal yatama, orang-orang yatim atau anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba,
serta ihsan kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat, wal jaril junubi serta tetangga yang agak jauh, kemudian wasahibil binjambi hingga ayat yang setelahnya. Inilah orang-orang yang wajib untuk kita jangan sampai berbuat bakhil atas mereka. Kemarin saya sampaikan di sini pula, banyak kalangan kaum muslimin yang ia infakkan hartanya di orang-orang yang kurang tepat. Ketika ia dikenal oleh kalangan manusia betapa dia memiliki sifat yang karom luar biasa, punya kemampuan infak sedekah ke orang lain, tapi super duper pelit untuk keluarga internal dia. Untuk orang tuanya sangat pelit sekali, untuk keluarga kakak, adiknya atau paman tantenya sangat perhitungan sekali. Di satu sisi, untuk kalangan tertentu ia infak tanpa ada perhitungan. Dan saya pesankan di sini, apabila ada di antara kita semacam itu, tolong Allah perintahkan bagi kita bersama ihsan kepada keluarga yang paling dekat. Yang pertama adalah orang tua, kemudian ada lingkaran di sana dari orang tua, dari mana mereka dekat dengan orang tua tadi. Tentunya keluarga kita yang sekandung, seayah atau seibu. Kemudian ada di antara keluarga tersebut ada paman dan bibi kita, baik dari sisi ayah atau ibunda kita, serta ada sepupu kita kesemuanya. Tolong itu penuhi dulu sebelum infak yang lain. Jangan sampai ada seorang muslim yang dikenal dengan sifat karom betapa dermawannya, tapi di lingkup keluarga sangat super duper pelit. Ada semacam ini? Banyak, wallahi banyak. Termasuk pula yang Allah muliakan, ada orang yang luar biasa baik pada orang lain, sampai orang-orang menyatakan, wah mbak iki lo api ya, tapi jumlah Allah jahatnya luar biasa kepada saudara kandungnya. Ada orang semacam ini, wallahi billahi. Ada orang semacam ini. Bagaimana ia dikenal oleh para pegawai yang sangat luar biasa, tapi untuk internal keluarga yang betul-betul tahu tentang sifat dirinya sangat-sangat jahat dan peliknya luar biasa. Beliau menyatakan pula di sini, masalah muslim Allah muliakan, wala yadfa'una haqqallahi fiha, dan mereka orang-orang pelit tersebut enggan menyampaikan hak Allah yang wajib untuk ia tunaikan dalam sedekah tersebut. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan beliau menyatakan pula dia selain bakhil dan pelit tersebut bahkan mengajak orang lain berperilaku yang sama. Jadi orang ini punya dua dosa besar. Yang pertama pelitnya luar biasa, yang kedua ngajak orang pelit seperti dia pula. Sama kayak seperti ini Bapak Ibu memuliakan. Ada orang-orang yang hobinya ngajak orang berbuat yang sama. Dia maling, ngajak orang maling pula. Dia mencuri, ngajak orang mencuri pula. Dia suka zina, ngajak orang zina pula. Di ayat ini Allah menyatakan orang sifat bakhil tersebut, pelitnya luar biasa tadi, pun dia punya sifat yang lain pula, mengajak orang-orang wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, ya ajak manusia untuk pelit pula bersama dirinya. Jadi dia nggak ingin masuk neraka sendirian, ngajak orang lain pula. Kurang ajarnya luar biasa dalam hal ini. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berfirman dalam bersabda dalam hal ini, satu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa aidain adwa'u minal bukhli. Perhatikan masalah muslimin. Beliau selalu menyatakan satu kalimat ini, tolong perhatikan untuk umat Islam, carikan saya mana di antara racun yang lebih berat dari penyakit bakhil. Kalau orang sudah bakhil, Bapak Ibu yang Allah muliakan, semuanya pun akan ia ridhokan untuk perbuatan tadi. Ia putuskan tali silaturahmi demi bakhilnya tadi. Siapa fulan saudaramu, gak putus sama dia. Dan satu hal, kita makhluk sosial, masalah muslim Allah muliakan, kita orang-orang sosial, tidak mungkin kita bisa hidup sendirian. Sehebat apapun ekonomi yang kita miliki, tetap kita butuh orang lain. Sekaya apapun harta yang kita miliki, kita butuh orang lain. Contoh misal kita punya mobil, di jalan mobilnya mewah luar biasa. Ada waktu ketika ban itu pecah kemudian, tetap ya butuh orang yang membantu dirinya untuk mengganti ban tersebut. Siapa mereka? Di antaranya pegawai kita, orang-orang miskin, atau orang lain saat kita sendirian naik motor tersebut atau mobil tadi. Kita butuh bantuan orang lain. Sama dalam hal ini pula, ketika kita punya sifat bakhil tersebut dan suka untuk berbuat bakhil, siapa di antara orang yang peduli dengan diri kita? Adakah orang yang mau peduli sama diri kita? Kita masyhur di masyarakat, siapa Pak Fulan? Oh Pak Fulan, pelit. Siapa yang mati? Dulure Pak Fulan, gak usah direken.
Sapa iku kok anu nang musala mayite? Oh iku lho Pak Fulan bojone lho kono. Wes Mas mau nyolati. Sehingga dalam hal ini fatal yang memuliakan, penyakit pelit tersebut orang pun akan jijik melihat pula. Semakin jenengan karom, semakin jenengan mulia dengan dermawan tersebut, dengan ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan memuliakan panjenengan di hadapan manusia yang lainnya pula. Dalam ayat ini pula Rasulullah dawuh seperti ini dalam sabda beliau yang lain, iyakum wasyuha. Beliau ingatkan untuk kalian hati-hati dengan penyakit kikir dan pelit tersebut. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Sungguh penyakit pelit ini yang pertama kali menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Amarahum bil qati'ati faqata'u. Ketika penyakit pelit tersebut, penyakit pelit ini memerintahkan untuk orang-orang bakhil memutuskan tali silaturahim. Kembali saya ceritakan di sini tentang banyaknya orang-orang pelit gara-gara melihat saudaranya yang menganggap bahwa mereka akan merepotkan dirinya. Dan bagi orang pelit non sewu, melihat saudaranya yang ia lihat ekonomi di bawahnya dia, kalau sudah datang menepati atau mendatangi rumah dirinya, biasanya punya yang namanya anggapan, oh dulurku iki bakal ngerepoti aku. Sehingga dengan ridhonya, dengan yang namanya ikhlasnya, ia menyatakan jangan disampaikan kalau saya ada di rumah, usir dia, suruh pergi. Loh barusan datang, iya wis tak sewakno mobil kok ndang mulih nang ngene desa. Kenapa bapakmu kan palikmu gak ono, oh dulurmu gak ono. Sampaikan sama sopirnya, sampaikan sama bantunya, sewakan mobil suruh pulang aja sudah. Jadi ini menyatakan beliau bahwasanya kalau misalnya bakhil tersebut memerintahkan untuk memutuskan salat silaturahmi, diputuskan semuanya. Wa amarahum bil fujur fafajaru. Kemudian misalnya bakhil tersebut ikhwatal iman memuliakan, memerintahkan untuk orang berbuat dosa, pasti dia berbuat dosa di sana. Masalah memuliakan. Wa qalu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Penyakit bakhil ini punya sifat diantaranya mereka suka menyembunyikan apa-apa yang Allah berikan atas karunia bagi mereka tadi. Orang-orang yang Allah lebihkan yang namanya ekonomi tadi pasti punya kelebihan dalam masalah harta dan benda. Tapi satu kebiasaan orang-orang bakhil tersebut, mereka punya kebiasaan wayak cumun, mereka suka menyembunyikan ma'atahumullah, apa-apa yang Allah berikan atas mereka min fadlihi, dari karunia yang Allah lebihkan bagi mereka kesemuanya. Kemarin saya ceritakan di sini termasuk dalam kaitan apa, baik itu masalah pakaian kah, baik masalah makanan kah, dan lain sebagainya. Saya ingatkan, Islam tidak mengajarkan kita untuk berbuat sangat sederhana. Contoh misalnya, Allah berikan kita harta benda, Allah berikan kita kekayaan, kemudian kita enggan memakai baju yang mahal. Islam tidak melarang kita pakai baju yang mahal, tapi yang Islam larang adalah ketika seorang muslim berbuat tabadzir. Apa itu tabdzir? Tabadzir, apa itu tabdzir? Mubadzir. Dalam artian apa? Semua pakaian serba mahal, semua celana serba mahal, semua sepatu serba mahal. Ini yang Islam larang. Tapi kalau sekali-kali kita beli barang yang mahal diperbolehkan. Contoh misalnya, jenengan punya kemampuan beli Innova yang reborn, boleh nggak kita beli Innova reborn? Boleh. Ya boleh lah, pokoknya sing larang. Misal contoh, sampean punya kemampuan beli mobil Ferrari yang pendek, jangan beli nggak kira-kira? Oma sampean aja Jagir Sidosermo, akeh undak-undakan, sampean tuku nggak kira-kira? Lah ya saya tanya sama jenengan, misal jenengan hidup di Jagir Sidosermo, jenengan punya kemampuan beli mobil Ferrari yang endek itu loh Pak, yang kalau kita dari Bandara Juanda, HR Muhammad seringkali lihat mobil-mobil kecil semacam itu, mewah betul Pak, tarian itu gitu, delok delereng kita itu Pak, delok isine pira loro ayu ta elek ngono biasanya. Nek jenengan punya kemampuan beli mobil Ferrari kayak gitu, beli nggak kira-kira Pak? Undak-undakannya akeh, nang gang loro ana undak-undakan kang papat, undak-undakane 6. Lodak-lodak mulai ngomel sampe ya. Lah ini diantaranya kalau jenengan hidup di kawasan rumah yang memang jarang ada undak-undakan bahasa Indonesia ini apa? Polisi tidur, ya monggo dibeli, Islam nggak melarang. Tapi ketika misalnya ternyata jenengan tinggal perkampungan kecil, banyak polisi tidurnya, banyak undak-undakannya yang bikin mudarat untuk mobil panjenengan, tiwas gawe muline ngomel.
Kan banyak orang semacam ini Pak, numpai enak dengan ridho, mulai ngomel ngamuk-ngamuk. Karena apa? Natap kabeh, becel kabeh dan sebagainya. Akhirnya muncul umpatan yang tidak layak diucapkan. Dan Islam, saya ulangi lagi, nggak melarang kita untuk hidup semacam ini, merasakan nikmat yang Allah berikan bagi kita bersama. Contoh lain lagi, misal Bapak Ibu muliakan, ini diantara penyakit kalangan orang-orang di dunia marketing, Bapak Ibu muliakan, ketika mulai smartphone berkuasa di semua lapis masyarakat, mereka untuk melanjutkan marketing tersebut dengan penampilan yang maksimal. Beli HP harganya puluhan juta, gajinya berapa? Cuma 4 atau 5 juta, tapi HP-nya puluhan juta demi mengejar gengsi. Ini yang dilarang sama Islam. Ibarat punuk merindukan bulan, perangkul pohon yang tak bisa ia rangkul. Apa namanya? Hutang. Akhirnya hutang dan kelilit hutang. Dan ini Bapak Ibu muliakan, beliau menyatakan rahimahullah ta'ala, wal baqil jahadu nikmatillahi alaihi la tadhar alaihi wa la tabayyan. Orang-orang bakhil betul-betul ia sembunyikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ia tampakkan, tidak ia buktikan dalam hal ini. La fi aqli wala fil malbasi wal fi atahi wal budlihi. Baik dalam masalah pakaiannya, makannya, pemberiannya dan hadiah yang ia berikan untuk mereka kesemuanya. Misalnya contoh, Bapak Ibu, kita beli makanan enak, misalnya pizza gitu aja lah. Kita beli pizza. Ada orang tanya, "Mas, itu pizza tuh Mas?" "Oh, enggak Pak, itu loh. Pizzanya yang pinggir jalan tuh loh Pak, yang 10.025 dapat 3." Padahal ia beli pizza tersebut harganya 60.000 satu bijinya. Yang satu potong itu Pak, 60.000. Nek satu under perang kotor itu. Kan itu potongan Pak harganya itu Pak. Nek satu under itu kan wongkul itu, satu potong 60.000, dia beli satu wongkul itu. Dia menyatakan pada orang tangganya, "Oh, aku beli di pinggir jalan Pak, 25.000 dapat 3." Ia bohong. Gak ada salahnya ia tunjukkan, "Iya Pak, beli ini, monggo kalau nginci bisa kasih satu potong dibagi sama-sama." Gak ada masalah seperti itu. Termasuk dalam ini wala fi'atai wala budlihi. Termasuk kalau ia ngasih hadiah, itu seringnya kali ia menyembunyikan akan apa yang nikmat Allah berikan pada diri. Contoh misalnya ngeten Bapak Ibu. Sing sering acara nang kene acara apa Pak ya? 17 Agustus misalnya. 17 Agustus hampir semua kampung itu ada acara. Di sini ada acara mboten? Atau semuanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sini? Pasti orang-orang kita ikut lah Pak, namanya lomba, Bapak juga ingin lomba kan gitu istilahnya. Walaupun nggak lomba makan kerupuk, minimal lomba baca Quran kan ada di sini. Contoh misalnya Bapak Ibu, ketika kampung adakan acara 17 Agustus, biasanya kan hari itu namanya patungan atau tarikan untuk masyarakat. Dan itulah ta'ala, lihat Pak RT nyumbang berapa Pak RT, 100.000 aja sebagai pancingan, udah bismillah. Tetangga sebelah seorang pegawai negeri, "Oh aku ikut Pak RT 100.000." Tetangga sebelah lagi hanya sebagai orang yang pedagang bakso, "Aku juga 100.000." Subhanallah. Ada orang sederhana Pak Ibu pedagang gorengan, "Pak saya cuma ngasih 15.000 Pak." "Nggak apa-apa Bu, pokok ikhlas." Subhanallah. Ada pengusaha kemudian rumahnya magrong Pak, nanti mirsani Ndorodoso. Dulu ada sinetron, nggak salah sinetronnya judulnya apa, saya lupa itu Pak. Dia punya suami istrinya 3, namanya Ndorodoso. Nang Indosiar itu. Omae kawede ya gede-gede nih. Kebetulan di Pia Surabaya itu samping belakangnya itu ada rumah kayak Ndorodoso gitu. Kawede. Ditarik sama penarik dari RT. "Pak, RT besok ada acara 17 Pak untuk masalah acara lomba, rencana untuk acara seperti ini, kemudian malam tasyakuran, butuh dana sekian. Oh, tak sumbang Pak 100.000 juga." Loh Pak, botennya loh Pak. "Oh, wah cukup 100.000. Karena anggapan dia 100.000 cukup pisan, peliknya luar biasa. Kalau memang dia punya kemampuan, "Berapa Pak acara ini Pak?" "Oh gini Pak, selama nggak ada dosa lombanya." Contoh misalnya, nek ibu-ibu lomba, bapak-bapak aja melok nonton. Di kampung sini kalau ibu-ibu lomba, bapaknya nonton enggak? Jujur Pak. Kalau lomba ibu-ibu, bapak-bapak nggak usah nonton. Termasuk untuk para remaja putra sendiri, putri sendiri dilombakan monggo. Tapi nggak ada yang namanya lomba putri ditonton anak-anak muda. Selama semacam ini, Bapak siap untuk menutup harga yang ditajukan untuk panjenengan, monggo ditutup mawon. Berapa total ini kegiatan? Kurang lebih 6 juta. Wis gini aja.
Itu yang dari para muhsinin lebokno nang kas RT, jogo-jogo tinggu acara sosial nanti. Ada orang yang kesusahan, monggo ditutup di sana. Lah ini kepentingan untuk yang cara lomba 17 saya tutup semuanya. Itu kalau orang nggak bakhil, Pak. Kalau orang nggak bakhil. Nek bakhil Pak 100.000 pisan. Saya masih ingat RT saya dulu, Pak. Itu kalau datangi rumah saya dibujui saya, Pak. Jadi dia tunjukkan tarian itu dari orang-orang yang khusus Tionghoa. Jadi lembar untuk map saya itu map orang Tionghoa. Jadi harga 300, 400 tunjukkan saya. Loh, Bah, ayo Bah, bayar Bah. Tak kayak ini malah saya ngambil aku. Saya tahu bohong soalnya dia. Dan dari teman-teman tuh cerita, oh Pak RT ini sering sekali bermasalah masalah uang itu. Emangnya saya kasih 15.000 karena saya tanya sama nyonya, Mah, di kampung nggak ada tarian untuk persiapan 17. Oh ada Bi, per bulan 10.000. 10.000 kali 1 tahun berapa Pak? 120 kan? Cukup itu insya Allah ta'ala. Kalau 120 kalikan 200 orang berapa kira-kira? 200 kepala rumah tangga. Nyukupin itu Pak. Masa 2 juta Mas? 3 juta. Belum yang lainnya. Kalau tarikan tambah lagi cukup itu untuk itu insya Allah ta'ala. Sekondi gimana? Orang-orang bakhil punya kebiasaan tidak menampakkan apa yang telah Allah berikan pada dirinya, baik masalah makanan, pakaian, pemberian, serta yang namanya apapun yang disumbangkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal insana li rabbih lakanud. Dalam surat Al-Adiyat Allah menyatakan sesungguhnya manusia kepada Rabb mereka anak kanud. Kanud itu angkara, mereka suka untuk ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sungguh orang-orang ini yang suka ingkar pada Rabbul Alamin, mereka menyaksikan bihalihi wa syama'ilihi. Mereka tahu tentang tingkah mereka dan sepak terjang mereka yang super duper pelit tersebut. Di ayat yang setelahnya Allah menyatakan sifat mereka pula wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dan mereka punya kebiasaan dengan hubbil khair, yaitu hubbul mal, dengan kecintaan pada harta benda, sangat cintanya luar biasa. Dan menurut saya Pak Ibu Allah muliakan, cinta pada harta ini cinta yang salah. Karena apa? Dinamakan harta yang kita miliki, bukan yang kita kumpulkan. Nabi menyatakan tentang kisah manusia, bagaimana anak Adam suka pamer harta. Mali itu harta saya, itu deposito saya, itu pabrik saya. Dan ini kebiasaan manusia. Sampai beliau menyatakan famalau min mahlil mithalatin. Padahal harta mereka cuma 3. Ma'akala fa'afna, yang ia makan kemudian habis. Wala bisa wabtala, yang kemudian ia kenakan, yang ia gunakan, baik itu berupa pakaian ataupun alat-alat yang digunakan kemudian rusak, nggak bisa dipakai lagi. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Tapi yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan watasaddaqata waqtana, yang kalian sedekahkan dan itulah harta yang abadi. Yang kita sedekahkan dan itu yang abadi. Harta kita cuma 3 itu aja Pak. Yang kita makan sirna, yang kita pakai, yang kita kenakan kemudian usang, rusak. Yang ketiga harta yang kita sedekahkan dan itulah yang abadi senantiasa. Wa ma siwa dzalika fadzahibu wa tarikuhu lil warithihi. Selain dari itu akan pergi dan ia tinggalkan untuk pewarisnya. Termasuk misalnya kita punya harta yang banyak, kita meninggal dunia, tetap harta itu untuk pewaris kita di bawah kita. Baik istri-istri kita, saya menyatakan Pak ya, baik istri-istri kita, baik anak-anak kita pula. Kenapa saya nyatakan istri-istri kita? Istri-istri kita, misalnya kalau lebih dari 1, mereka dapat bagian 1/8. Kalau kita punya anak, 1/8 dibagi jumlah istri kita. Pun misalnya itu sebagai modal untuk nikah lagi, wajib kita ikhlas. Ya ikhlaskan Pak, sampai mati kok. Kita sudah mati ngapain lagi terusan? Itu harta untuk peninggalan kita kok, peninggalan mereka semuanya. Wajib kita ikhlaskan, dan ini wajib itu sebagai mindset kita. Anak-anak semua kayak nanti misalnya kalau kita meninggal dunia, minimal rukun bukan gegeran. Lah iki peninggalan ini bapakmu, nek misalnya bapak gak ono bagi sing api, ojo sampai rame. Termasuk di ayat ini nantinya Bapak Ibu Allah muliakan kita bahas
tentang masalah suatu ketika nanti di ayat yang ke-41 nantinya, bagaimana setiap hamba akan meminta hak satu sama lain. Bahkan ada seorang ananda perempuan nantinya, dia minta hak kepada orang tuanya, kepada saudara laki-lakinya, kepada suaminya bahkan. Termasuk untuk para orang tua, maksimalkan dalam masalah muamalah kepada para ananda dengan muamalah seadil-adilnya. Dinamakan adil bukan artinya nominal yang sama, tapi kaitan masalah kasih sayang, masalah pemberian, masalah perhatian. Ketika orang tua sudah mulai condong ke satu anak, pertanda kalau dia posisi cacat dalam masalah keadilannya. Saya ulang lagi, ketika ada orang tua yang dia punya kecondongan lebih kepada salah satu anandanya dalam masalah perhatian, dalam masalah pemberian, dalam masalah pembelaan, misalnya anak salah dibela mati-matian, ini pertanda bahwa orang ini cacat dalam masalah keadilan. Dan tolong kalau kita punya anak lebih dari satu, misalnya anak itu nantinya meminta keadilan di mata Allah Subhanahu wa taala, inilah orang tua yang rugi di mata Allah Rabbul Alamin. Tolong dihati-hati. Kemudian Bapak Ibu muliakan, wa qala hahuna, dari sini Allah berfirman, wa yaktumuna ma atahum min fadlihi wa lihada tawa'adahum biqalihi wa atatnal kafirina adzaban muhina. Karena mereka suka menyembunyikan apa-apa yang Allah karuniakan atas mereka, dan ditutup dengan ayat Al-Qur'an menyatakan wa'atatna lil kafirin. Bagi orang-orang bakhil yang suka mengajak orang berbuat bakhil, yang suka pula sembunyikan perkara-perkara yang Allah karuniakan atas mereka kesemuanya, kelak pada hari kiamat wa'atatna lil kafirina adzaban muhina. Kami siapkan bagi orang-orang yang ingkar tadi. Ya bakhil karena apa? Ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ia ajak orang berbuat bakhil semuanya? Agar ia tahu bahwa enggak mau cuma dia tidak masuk neraka. Ia ajak orang lain untuk masuk neraka bersama pula. Termasuk di sini ia suka sembunyikan apa-apa yang Allah berikan pada dirinya. Untuk orang semacam ini yang ingkar tersebut, Allah suka beri mereka adzaban muhina, azab yang menghinakan. Bapak Ibu memuliakan, di ayat yang setelahnya, ayat kelanjutannya, wala syakka annal ayatul muhtamilatun lidzalika, tanpa ada keraguan ayat ini mencakup tentang masalah larangan berbuat bakhil, baik bakhil kepada harta benda ataukah kepada masalah ilmu pula. Dan tolong non saya Bapak Ibu muliakan, misalnya bapak-bapak serta para ibunda punya kelebihan harta ataupun ilmu pengetahuan, maksimalkan jangan berbuat bakhil. Contoh misalnya, bapak punya kemampuan dalam bidang usaha. Usaha apa misalnya? Contoh, usaha tentang sebuah kerajinan. Misalnya ada di antara kaum muslimin yang lemah misalnya, tapi ia punya skill dalam hal ini pula. Tanya sama kita bersama tentang hal keterampilan tersebut, tolong jangan sekali-kali pelit untuk mengajarkannya. Jangan pula ada anggapan yang menyatakan bahwasanya oh nanti ngambil usaha saya nantilah, nanti rezeki saya akan kurang. Kan ini banyak omong semacam ini, Pak. Nanti kalau saya ajari dia rezeki kurang lah, buka usaha nanti ngurangi para customer saya. Bukan seperti itu Bapak Ibu muliakan. Rezeki kita tidak mungkin akan salah alamat. Wa inna rizqal abdi yatlubuhu kama tatlubuhu ajaluhu. Rezeki seorang hamba akan mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencari hamba tersebut. Rezeki tetap kita ajarkan, dan sekali-kali kita bermasalah masalah ilmu pengetahuan. Dalam ayat setelahnya Allah menyatakan walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi. Selain ada orang-orang bakhil yang suka mengajak orang berbuat bakhil, serta mereka suka menyembunyikan perkara-perkara yang Allah karuniakan untuk mereka kesemuanya, ada perilaku lain di sini, yaitu orang-orang yang suka menginfakkan harta bendanya ria'an nas, tapi ada tujuan lain. Tujuannya untuk apa? Biar orang lihat. Jadi riya itu ngeten Bapak Ibu memuliakan, bukan artinya dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan riya artinya agar amal tersebut
orang melihat kalau dia adalah di antara hamba Allah yang paling taat. Saya ulang lagi, dinamakan riya bukan artinya orang ini berbuat syirik kecil kemudian dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, boten, tapi ia punya amalia agar orang lain melihat betapa dia di antara hamba Allah yang terbaik. Siapa fulan? Oh, fulan amalnya luar biasa. Ia senang dengan kalimat tersebut. Ia senang ketika orang melihat dengan amalia tadi yang ia lakukan bersama. Dia namanya riya. Dalam ayat ini Allah menyatakan tentang orang-orang yang suka menginfakkan hartanya, tapi dalam harta tersebut ia punya tujuan lain. Fadzakal mumsikina bil madmin wa hum bukhala thumma dzakal badilina al muraina alladzi yaksuruna bi tahim as-sum'a wa an yumdahu bil karam. Setelah Allah sebutkan tentang orang-orang bakhil tersebut, kemudian Allah sebutkan tentang masalah orang-orang yang infakkan harta bedanya dalam rangka dengan tujuan bi'tahim as-sum'a. Amalia selain dilihat juga didengar. Orang memuji dia senang. Orang memuji dia senang. Wa yumdahu bil karam, untuk dapat gelar yang namanya karam alias mulia serta dermawan dalam hal ini. Wala yuriduna biwadal wajhillahi azza wa jalla, dan orang semacam ini tidak pernah berharap tentang masalah pemberian dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu memuliakan, tolong dihati-hati. Dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul mengingatkan tentang masalah 3 orang manusia yang mengamalkan amaliyah terbaik dalam mata Islam. Saya ulang lagi, Rasulullah SAW mengajarkan atau memberikan semacam berita gembira kepada orang-orang yang berbuat salah dengan neraka jahanam, bagaimana mereka ini adalah orang-orang terpilih yang mengamaliakan amaliyah terbaik di mata Islam. Yang pertama adalah orang-orang yang belajar tentang ilmu pengetahuan dan menjadi orang alim. Ia belajar ilmu pengetahuan, jadi orang yang alim, mengajarkan Al-Quran pula. Yang kedua, wal ghazi, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal munfik al muraun, yaitu orang-orang yang suka infak dengan niat untuk dilihat oleh orang lain, bi'amal, dengan amal mereka semuanya. Sampai dalam hal ini beliau menyatakan yaqul sahibul mal, di antara orang yang infak dengan tujuan untuk didengar serta dipuji oleh orang lain, dia punya satu kalimat ini, ya Rabb, saat Allah menyatakan wahai manusia, ay amal amil tafiha, amal apa yang kau lakukan hingga dapat yang namanya pahala sebesar ini. Dia punya satu kalimat ini, ma taraktu min syai'in tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fi sabilik. Ya Rabb, semua perintahmu tentang masalah infak di jalanmu ya Rabb tidak pernah sama sekali aku tinggalkan kecuali aku lakukan di sana. Langsung Allah menyatakan kadzabta, panjenengan goro, jenengan dusta. Mengapa Allah Maha Tahu dalam hal ini? Allah zat yang Maha Tahu dalam masalah hal ini pula. Dan Allah sangat-sangat Maha teliti dalam hal ini. Sampai-sampai dikatakan di sini bala, innama aradta an yuqal jawad wa qad qil. Engkau lakukan itu dengan tujuan sebagai dapat gelar yang jawad alias karam, betapa orang ini sangat mulia, sangat dermawan. Wa qad qil, telah engkau dapatkan pahala tersebut. Faqad akhadta jazaa'aka fid dunya wa huwa alladhi aradta bi fi'lika. Beliau menyatakan pula, telah kau dapatkan apa yang kau inginkan dari apa-apa yang kau niatkan sebelumnya. Niat untuk apa sih? Dan pujian, monggo silakan pujian. Telah kau dapat pujian tersebut. Termasuk dalam hal ini Bapak Ibu memuliakan, wa fil hadits beliau menyatakan ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal li Adi, sempat Nabi dawuh kepada salah seorang sahabatnya di antara perawi yang cukup banyak meriwayatkan hadis, bernama Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim sempat tanya tentang keberadaan ayahandanya. Ayahanda Adi bin Hatim bernama Hatim At-Ta'i ini adalah orang yang sangat dermawan di kalangan orang-orang suku Taim. Suku Taim ini atau suku Tamimi ini adalah di antara suku yang mulia. Sampai sekarang Bani tersebut memiliki kawasan atau sebuah kawasan di kota Madinah yang hanya dihuni oleh suku tadi. Hakim At-Ta'i ini
adalah di antara, atau Hatim At-Tai ini adalah di antara tokoh orang-orang Nasrani, di antara penyair Nasrani yang punya 3 kemuliaan. Kemuliaan pertama adalah kaitan tentang masalah ia punya keturunan nasab yang mulia dari bangsa Taim atau Tamimi. Kedua, di antara kemuliaan yang beliau miliki adalah memiliki harta benda yang melimpah. Tapi harta benda tersebut seringkali ngalir, Pak. Ngalir itu apa, Pak? Lewat. Jadi kalau ada harta banyak dialirkan untuk yang namanya orang-orang yang butuh. Termasuk yang ketiga, Bapak Ibu muliakan, Hatim At-Tai ini punya kemuliaan karena dia orang kaya, dia punya kendaraan yang digunakan untuk berperang, dan di antara perhiasan termewah saat itu berupa kuda perang. Dikisahkan pula, Bapak Ibu muliakan, suatu ketika masa paceklik, di mana orang-orang semua kelaparan, termasuk anak istri Hatim At-Tai, kelaparan, menangis dan sebagainya karena sangat panasnya perutnya mungkin, wallahu taala alam. Hingga suatu ketika pada suatu malam ia kedatangan seorang tamu wanita yang tua dan posisi mencari makanan untuk anak dan cucunya serta keluarganya. Oleh Hatim At-Tai tanpa pikir panjang, kuda yang jadi perhiasan dipeleh sama dia, dipotong, disembelih, dan kemudian disuguhkan daging tersebut untuk wanita tersebut dan dimakan pula oleh anak dan istri Hatim At-Tai. Ia kemudian mojok, ya mojok itu bahasa Indonesia, Pak ya? Betul, Pak, mojok itu bahasa Indonesia. Kemudian dia mojok melihat anaknya makan, istrinya makan, orang tadi pergi dengan senang dan sebagainya. Ditanyai sama keluarganya, loh, kok sampean nggak ikut makan? Hatim At-Tai menyatakan bahwasanya dengan melihat kalian kenyang, saya sangat kenyang. Dengan sebab saya melihat kalian kenyang, saya pun kenyang. Dia senang. Sehingga kekaroman beliau atau kekariman beliau tersebut, kemuliaan kedermaan beliau tersebut masyhur di kalangan orang-orang Arab. Sehingga ada semacam mathal itu semacam permisalan, peribahasa menyatakan fulan akram min Hatim. Seringkali ada kalimat seperti ini, Pak Ibu. Fulan akram min Hatim. Fulan ini lebih mulia, lebih dermawan dari Hatim At-Tai. Karena apa? Sosok orang paling dermawan dari zaman itu adalah Hatim At-Tai tersebut. Lah, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa abi?" Ya Rasulullah, bagaimana tentang masalah ayahanda saya itu Hatim At-Tai? Beliau menyatakan, "Inna abaka rama amran fabalaghahu." Ya Hatim, Adi bin Hatim, ayahandamu rom, ia punya keinginan amron tentang perkara yang ia inginkan, fabalaghahu, telah ia niatkan, telah ia dapatkan pula. Yang ia inginkan itu apa sih? Ada kesenangan dalam hatinya, disenangi sama orang. Tujuan disenangi sama orang. Fulan kenapa? Oh, karomnya luar biasa. Fulan bagaimana? Oh, jempol luar biasa. Telah ia dapatkan yang ia niatkan tadi oleh Hatim At-Tai. Bukan karena Allah Ta'ala yang ia sedekahkan, yang ia infakkan hanya untuk kesenangan dalam hatinya. Hatinya senang, tenang, selesai urusan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk ia senang dapatkan pujian dari orang lain. Sebelum menyatakan inna abaka ram amran babalagh. Ayahandamu Adi bin Hatim, hobinya dia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, telah sampai pada dirinya pujian tersebut. Termasuk kisah lain pula bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila an Abdullah ibn Jud'ani. Sempat beliau ditanya tentang kisah seorang yang bernama Abdullah bin Jud'ani. Abdullah bin Jud'an ini adalah di antara saudara dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar punya paman dari ibundanya, namanya Khal. Khal itu paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak ayah namanya Amun. Seperti contoh Abdullah bin Abbas itu anak dari Abbas, amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Abbas adalah anak paman Nabi, saudara dari Abdullah, ayah dari Nabi. Lah, Abdullah bin Jud'an ini adalah di antara keluarga Abu Bakar Siddiq, ananda dari Khal Abu Bakar Siddiq, ananda dari Khal beliau. Khal artinya paman dari pihak ibunda beliau. Adzan nggih, Pak? Iya, masuk adzan.
Silakan adzan dulu. Innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi usi nafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Ikhwata yang memuliakan, tentang kisah Abdullah bin Jud'an adalah di antara saudara Abu Bakar Siddiq, putra dari paman beliau, dari sahabat, bukan sahabat, dari saudara ibunda beliau. Istilahnya gitu, apanya Abu Bakar, Pak? Anaknya paman itu. Sepupu ya? Sepupu beliau, Abu Bakar Siddiq. Abdullah bin Jud'an ini, Bapak Ibu muliakan, awal mula hidupnya, dikisahkan dalam banyak kisah di sana, seringkali melakukan yang namanya kejahatan atau kesalahan. Suka berbuat salah, nyakitin orang, dan lain sebagainya. Karena ia sering berbuat salah, membuka kemungkinan orang gak ada yang suka. Betul baik. Kalau orang sering berbuat salah, membuka pintu kemungkinan gak ada orang suka. Termasuk Abdul bin Jud'an ini gak disukai sama orang-orang Quraisy saat itu. Bau bencinya melenek luar biasa. Delok jenenge pun jembek bisa. Jembek dalam bahasa Indonesia apa jembek itu? Yang blenger kan gitu istilahnya. Hingga kemudian suatu ketika, karena kemana-mana dia nggak disukai sama orang, akhirnya dia tahu diri, cari tempat gimana caranya mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke kawasan gunung-gunung kota Makkahul Mukarramah. Bapak Ibu, kalau ke kota Makkah itu kan rata-rata nggak roto ya Pak. Nanti ke kota Mekah nggih, semuanya rata-rata nggih. Yang belum insya Allah nanti insya Allah ke Mekah semuanya untuk ibadah haji atau umrah, Allahumma amin. Jadi kota Makkahul Mukarramah Bapak Ibu Allah muliakan, terlebih kawasan Masjidil Haram itu enggak rata, rata-rata ngeten-ngeten Pak. Sampai di Mekah itu ada gunung diketok, jadi ngeten Pak, gunung dipotong jadi hotel. Nah kini jorok gunungnya tapi, lo gak sekalian kan batin saya gitu ya. Jadi di sisi no gunungnya jadi hotel, kini pun ono gunung bisa, jadi hotel sempit sampai gunung. Nama Pak? Gunung Pekat. Gunung Pekat.
Ya seperti itu gambarannya. Lah termasuk dalam masalah kisah Abdullah bin Jud'an ini mencari gunung untuk melemparkan dirinya agar mati segera. Subhanallah, nemu gunung yang enak untuk jadikan tempat bunuh diri. Ketika akan bunuh diri, sekelebat melihat kilapan-kilapan semacam ular. Celap gitu apa itu? Didelok lu ulo. Gak situ dia mencolot. Didelok meneh ulo ta dudu. Subhanallah, ia temukan sebuah kilatan, ternyata sebuah benda terbuat dari emas-emasan dan juga intan berlian. Loh, barang iki saka ndi kira-kira? Dicari sama beliau menemukan sebuah lubang di sebuah goa yang ia temukan beberapa penguasa orang-orang saat itu meninggal dunia di sana. Ia temukan penguasa orang-orang Mekah saat itu tinggal di sana yang meninggal dunia, tidak ditemukan bagaimana hidupnya saat itu setelahnya. Di makam tersebut atau pemakaman tadi, di goa tadi, ia temukan pula sekian banyak peninggalan yang luar biasa, perhiasan emas-emasan. Tapi Abdullah bin Jud'an ini orang yang cerdas, bukan kayak kisahnya yang namanya kisahnya siapa itu Pak? Yang penyamun diambil semuanya sama Aladin, siapa itu? Alibaba ya? Abu Nawas tahu Alibaba itu? Diambil semuanya oleh sang penyamun ini, harta dikumpulkan diambil sama Alibaba. Tapi untuk Abdullah bin Jud'an ini enggak, diambil seperlunya saja. Diambil seperlunya, tujuan itu apa? Disedekahkan. Dan menurut saya Pak Ibu, Abdullah bin Jud'an ini ngakalin orang supaya suka dengan bagi yang namanya harta. Masuk akal betul kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira? Orang benci jenengan supaya mereka berubah dikasih yang namanya sedekah. Masuk akal betul kira-kira? Masuk Pak. Berarti Abdul bin cerdas orangnya. Lah oleh beliau itu dikasih orang-orang harta, sedekah, diutang, ditutup utangi. Butuh apa? Butuh dikasih yang namanya uang. Habis uangnya Abdul bin Jud'an ini, ambil lagi dia. Mas-masan dijual lagi, dapat macam-macam. Hingga orang semuanya senang dengan Abdul bin Jud'an ini. Terkenal dermawan. Hingga kemudian setelah ia meninggal dunia, suka merdekakan budak pula dalam hal ini. Aisyah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan kalimat ini. Bukan Aisyah, orangnya bertanya tentang kepada Rasulullah tentang Abdul bin Jud'an. Hal yanfa'uhu infaquhu wa itaquhu, ya Rasulullah, apakah infak yang diberikan oleh Abdullah bin Jud'an tersebut serta pembebasan budak yang telah ia lakukan tersebut bermanfaat bagi Abdullah bin Jud'an? Nabi menyatakan, la, ya gak manfaat Mas. Kenapa? Innahu lam yakul yauman minad dahri, mengingat Abdul bin Jud'an ini tidak pernah berucap satu kalimat ini, Rabbi firli khoti'ati yaumaddin, ya Rabb, ampuni dosa saya pada hari pembalasan kelak. Dalam artian apa? Abdullah bin Jud'an tidak mengimani adanya hari pembalasan. Abdullah bin Jud'an pula tidak mengimani adanya Islam. Jadi ibaratnya sedekah yang ia lakukan pun akan sia-sia. Sebaik apapun orang, ketika pintu masuk kebaikan tidak ia masuki, yaitu pintu keislaman, maka kebaikannya akan menjadi habaan mansura, yaitu kayak debu berterbangan tanpa ada sisa sama sekali. Ini kisah tentang orang-orang yang punya keinginan ia sedekah tapi tujuannya untuk didengar sama orang lain. Termasuk kisah Abdullah bin Jud'an ini yang ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Dianggap sebagai orang yang paling dermawan, orang yang paling mulia, ia dapatkan semuanya. Tapi berhubung ia tidak masuk dalam agama Islam dan tidak iman dengan hari akhir, maka dia sia-sia amaliyahnya tersebut. Sehingga Allah menyatakan dalam ayat setelahnya, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, serta orang-orang yang infakkan hartanya untuk riya tersebut tidak iman kepada Allah serta hari akhir, termasuk Abdul bin Jud'an tadi. Dia menyatakan atau Rasulullah menyatakan wala yu'minu biyaumiddin, tidak beriman hari pembalasan ke depannya nantinya, dan Allah menyatakan wa man yakuni syaiton lahu qarin fasa qarina. Allah pun menyatakan barang siapa punya niatan sedekah tapi kemudian punya niatan lain,
dan syaitan menghiasi amaliyahnya yang jelek tersebut. Bakhil, ngajak bakhil, riya, sum'ah, syaitan mengajak dan ia amini syaitan tadi, maka Allah menyatakan wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa qarina. Barang siapa yang dituntun sama syaitan sebagai sahabat dekatnya, qarin itu sahabat dekat, sahibun qarin, sahib yang sangat qarib. Sehingga Allah menyatakan fasa qarina, itulah sejelek-jelek teman dekat. Jadi setan itu Bapak yang memuliakan kadang-kadang bisikin hati kita, bantu orang sisa duit sak mini, bantu uang bojo kungkuk ngamuk, bantu uang anakku durung bayar sekolah, bantu uang ngini lan ngono dan lain sebagainya. Termasuk faliyatubillah, ketika kita masih punya orang tua, maksimalkan harta kita untuk melindungi mereka. Saya ulangi Pak Ibu ya. Kalau kita masih punya orang tua, maksimalkan harta kita untuk melindungi mereka hingga akhir hayat mereka. Kalau mereka punya hutang, segera dicicilkan hutangnya kalau memang untuk kebutuhannya. Jangan sampai kalau kita masih punya orang tua, ngerepotin orang tua buka utang atas nama orang, buka hutangan atas nama orang tua. Contoh misalnya, jenengan punya yang namanya harta benda Pak Ibu, tapi Bapak punya yang namanya surat tanah. Jenengan ambil utang atas nama orang tua yang gunakan sampean, yang ditagih siapa? Yang ditagih siapa? Orang tua. Jangan seperti itu. Jadi maksimalkan harta yang kita miliki untuk melindungi orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan Pak Ibu, kurang 1 menit. Ada pertanyaan? Jelas kira-kira Bapak Ibu? Terlalu cepat atau bagaimana? Boten nggih? Yakin gak ada pertanyaan? Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waris. Kan tadi kan ada yang harus dibagikan tadi itu. Nah, itu kalau sampai saat ini ada saudara yang menghalangi itu gimana? Maksudnya saudara menghalangi bagaimana, Pak? Tidak dijawab. Pikirannya itu pada orang tua loh dijual. Bapak Ibu memuliakan, misal kita punya 2 orang tua, nggak apa-apa Pak, saya lanjutkan Pak ya. Misal kita punya orang tua, ayah sama ibunda kita, Bapak punya harta, maka ketika Bapak meninggal dunia, harta tersebut wajib dibagi untuk yang namanya istri serta anak serta orang tua Bapak kalau masih ada. Dan ada anggapan yang menyatakan selama ibu muji ono nah ojo dibagi. Maka dalam hal ini ibu kita yang kita miliki, kita jelaskan, Bu, ini diantara perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya bapak ibu telah wafat, hartanya masih ada, anak-anaknya juga ada, maka segera bagi untuk anak-anaknya tersebut. Misal ada dari pihak paman atau bibi yang menyatakan, loh pamanmu gak mau kayak kita, kon gak ngajeni pamanmu ta, ojo didol po, eman lo didol iku. Boleh gak paman semacam ini? Boleh gak paman semacam ini dawuh ngoten niku? Maka paman wajib kita jelaskan, paman dinamakan orang ketika punya anak, maka semua saudara mahjubun, tertutup, terhalangi, tidak punya hak dalam masalah harta waris. Kita jelaskan, kita punya kewajiban jelaskan. Misalnya contoh, harta waris wajib dibagi, tapi saudara-saudara menghalangi, misalnya di antara kakak kita menghalangi, adik kita menghalangi, maka tolong tetap kita jelaskan, jangan sampai terjadi perpecahan. Intinya apa? Tetap nasihat disampaikan, itu kewajiban kita. Pun misalnya nasihat telah kita sampaikan gak diturutin, itu bukan tugas kita selanjutnya. Soalnya nun siapa ibu Allah muliakan, semakin yang namanya alamat atau histori sebuah harta tidak jelas, semakin membuka pintu khilaf di sana, Pak. Betul Pak Ibu? Semakin sejarah nggak jelas, karena banyaknya orang meninggal dunia di atas kita yang dari asal mula harta kemudian yang awalnya nggak jelas, itu membuka pintu khilaf nantinya, pertentangan di antara keluarga, nanti bisa membuka kemungkinan pertentangan keluarga menjadi buyar.
Oleh karena itu, tolong ditanam mulai sekarang. Begitu bapak nggak ada, ibu dijelaskan, bu nang dibagi. Wis gak usah dieman-eman. Iki jenenge peninggali bapak, muga-muga dadi barokah. Wallahu taala alam. Cukup Pak Ibu ya. Kumoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta